Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Zesti Kwatra, mahasiswa Sistem Informasi yang sedang mendalami Ilmu Komunikasi. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang rangkuman dari bab 1 hingga bab 8 buku Workshop in a Box Communication Skills for IT Professionals karya Abhinav Kaisar. Nah, di buku ini itu berisi banyak sekali tips penting tentang bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kemampuan komunikasi, terutama untuk yang berkarir di bidang IT. Nah, yuk langsung aja disimak videonya. Oke, yang pertama-tama bisa dilihat pada bab 1 yaitu Communication Training di mana itu membahas tentang dasar-dasar pelatihan komunikasi, di mana komunikasi itu seperti perekat dalam sebuah tim. Nah, kalau kita ingin tim kita itu bekerja dengan baik, komunikasi yang efektif itu menjadi kuncinya. Nah, pada bab ini itu dijelaskan bahwa komunikasi itu bukan sekedar berbicara atau menulis doang, tapi itu juga tentang bagaimana sih caranya agar kita dapat memastikan pesan yang kita sampaikan itu mudah dipahami dengan benar oleh orang lain. Nah, adapun salah satu konsep yang menarik yang dibahas di bab ini yaitu adalah pendekatan PDCA Circle atau Plan, Do, Check, and Act, di mana ini adalah salah satu cara sistematis untuk terus memperbaiki cara kita berkomunikasi. Nah, misalnya kita bisa mulai dengan merencanakan bagaimana menyampaikan ide, mencoba menyampaikannya, mengevaluasi apakah pesan itu diterima dengan baik, lalu memperbaiki jika diperlukan. Nah, jadi PDCA Circle ini bukanlah hanya proses sekali jadi, tetapi sesuatu yang harus terus dikembangkan. Nah, selain itu juga ada namanya pelatihan komunikasi seperti role play atau simulasi situasi sehari-hari yang menjadi salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman. Nah, misalnya ketika kita ingin berlatih mendengarkan pelanggan dengan baik, itu bisa membantu menghindari namanya miskomunikasi dalam proyek. Oke, selanjutnya di bab 2, kita diajak untuk memahami bagaimana caranya komunikasi di dalam organisasi itu dapat dipengaruhi oleh struktur dan kebijakan yang ada. Nah, governance atau tata kelola itu berfungsi seperti kerangka kerja yang memastikan komunikasi berjalan secara lancar. Lalu ada juga yang namanya kebijakan komunikasi yang baik, itu dapat membantu semua orang di organisasi untuk memahami apa sih yang harus mereka lakukan dan bagaimana caranya mereka melakukannya. Nah, pada bab ini, itu juga dikenalkan yang namanya prinsip atau konsep 7 C's of Effective Communication. Nah, salah satunya itu ada completeness, di mana menekankan bahwa pesan yang disampaikan itu harus lengkap, sehingga audiens bisa mendapatkan semua informasi yang diperlukan tanpa kebohongan. Lalu ada juga yang namanya conciseness, yang mengajarkan kita untuk berbicara secara ringkas atau jangan bertele-tele dan langsung ke inti sehingga pesannya itu lebih mudah diterima. Selain itu, ada juga namanya standar seperti kebijakan email yang jelas itu juga sangat membantu. Nah, misalnya jika semua orang di tim tahu bagaimana cara menulis email yang efektif, itu dapat mengurangi yang namanya risiko kesalahpahaman dan membuat komunikasi lebih efisien. Oke, selanjutnya itu bab 3 yaitu membahas komunikasi tertulis, di mana yang menjadi salah satu aspek paling penting di dunia kerja. Nah, kita sering namanya menulis email, laporan, atau dokumen lain. Nah, di bab ini itu dijelaskan bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih efektif. Lalu itu ada kunci dari komunikasi tertulis yang baik adalah dengan memastikan pesan yang kita sampaikan itu jelas dan memiliki struktur yang logis. Misalnya saat menulis email, itu kita harus mulai dengan membuat subjek yang relevan, di mana isinya juga harus langsung ke poin utama dan diakhiri dengan penutup yang sopan. Nah, penting juga untuk menyesuaikan bahasa yang kita gunakan dengan audiens agar pesan yang kita sampaikan itu lebih mudah dipahami. Nah, selain itu kita juga perlu yang namanya berhati-hati dalam penggunaan jargon. Nah, jika terlalu banyak menggunakan istilah teknis yang tidak dikenal oleh penerima pesan, mungkin komunikasi kita itu bisa jadi kurang efektif dan oleh karena itu selalu pikirkan siapa yang akan membaca pesan kita nantinya. Nah, selanjutnya pada bab 4 itu kemampuan mendengarkan di mana seringkali diremehkan, padahal ini adalah salah satu dasar dari komunikasi yang efektif. Nah, pada bab ini itu menjelaskan berbagai hambatan yang sering kita hadapi seperti gangguan fisik, mental, atau bahkan prasangka, serta bagaimana cara mengatasinya. Nah, mendengarkan aktif itu adalah kunci, di mana itu bukan hanya tentang mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, tetapi benar-benar memahami maksud
dan perasaan mereka. Nah, selain itu, ada pun juga yang namanya bertanya, di mana juga memainkan peran penting dalam komunikasi, seperti ada pun, teknik seperti open-ended question, di mana dapat membuka percakapan yang lebih mendalam, sementara probing itu, teknik membantu kita menggali informasi spesifik. Nah, dengan kombinasi mendengarkan yang baik dan bertanya dengan yang tepat, itu juga tidak hanya kita juga tidak hanya bisa memahami lawan bicara dengan lebih baik, tetapi juga dapat membangun hubungan kerja yang lebih kuat. Nah, selanjutnya komunikasi lewat telepon itu juga membutuhkan yang namanya keterampilan khusus, di mana di bab 5 ini itu kami diajarkan bagaimana caranya menjaga nada bicara yang ramah tapi tetap profesional. Nah, ada pun salah satu tantangan dalam saat komunikasi telepon itu adalah kita tidak bisa mengandalkan yang namanya bahasa tubuh. Jadi nada suara itu menjadi sangat penting. Nah, selain itu penting juga untuk mencatat namanya poin-poin penting selama percakapan, di mana itu sangat membantu kita. Nah, misalnya jika kita sedang menangani keluhan pelanggan, itu kita perlu mendengarkan masalah mereka dengan seksama, memberikan solusi yang jelas, dan memastikan mereka merasa dihargai. Lalu juga jangan lupa hindari yang namanya penggunaan jargon yang dapat membingungkan pendengar, karena hal tersebut dapat membuat pelanggan atau audiens itu merasa kebingungan atau mereka tidak paham. Yaitu ada bab 6 yaitu membahas tentang komunikasi tatap muka. Nah, berbeda sama komunikasi via telepon tadi, komunikasi tatap muka itu punya kelebihan Kak, kita bisa pakai elemen non verbal di dalamnya. Nah, di bab 6 ini, itu kita belajar bahwa bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, itu bisa memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan nantinya. Jadi misalnya postur tubuh yang terbuka dan kontak mata yang baik itu bisa menunjukkan kalau kita itu benar-benar memperhatikan lawan bicara kita. Nah, ada juga yang namanya teknik pacing, yaitu menyesuaikan ritme bicara dengan lawan bicara yang bikin percakapan kita tuh jadi lebih nyaman. Nah, terus kalau ada konflik, nah bab ini juga ngajarin tuh gimana sih caranya fokus ke solusi dan bukan masalahnya. Nah, dengan begitu hubungan itu akan tetap terjaga walaupun ada perbedaan pendapat di dalamnya. Selanjutnya ada bab 7 di mana bab ini fokus ke presentasi. Jadi kita itu diajarkan bagaimana caranya menyampaikan ide secara efektif. Lalu ada 4 hal utama yang perlu diperhatikan saat kita presentasi. Yang pertama, itu memahami tujuan, yang kedua mengenal audiens, yang ketiga mempersiapkan materi, dan terakhir itu menyampaikan dengan percaya diri. Jadi misalnya waktu bikin slide presentasi, itu kita pastikan terlebih dahulu bahwa tampilannya itu simple tapi informatif. Nah, kalau slide-nya terlalu penuh teks, audiens malah jadi nggak fokus. Nah, selain itu juga latihan berbicara dan menguasai teknologi presentasi juga penting banget biar kita saat presentasi itu terlihat makin percaya diri. Oke, terakhir di mana di bab 8 ini kita belajar tentang bagaimana caranya bikin laporan, bisnis proposal, dan bisnis case yang efektif. Nah, prosesnya itu mulai dari ngumpulin data, analisis, sampai menyusun dokumen yang rapi dan jelas. Nah, misalnya laporan yang baik itu harus berisi yang informatif dan mudah dipahami. Nah, sementara untuk bisnis proposal yang efektif itu perlu langsung nunjukin manfaat utama di bagian awalnya. Nah, kalau mau meyakinkan itu untuk bisnis case mungkin ditambahkan yang namanya analisis biaya dan manfaat biar pembaca punya gambaran yang lebih lengkap. Dari Nah, itu dia rangkuman materi dari bab 1 sampai bab 8 tentang komunikasi. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.